Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai review materi penelitian tindakan kelas. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh pemateri yang pertama adalah Nurbaiti, yang kedua Amalia Faza, dan yang ketiga Ainun Safitri. Mohon simak baik-baik ya teman-teman. Baik, saya Nurbaiti sebagai pemateri pertama di sini akan menjelaskan materi yang meliputi 1. Konsep dasar dan hakikat PTK, yang kedua, model-model dan karakteristik PTK, yang ketiga, tujuan, kegunaan, dan prinsip PTK, dan yang keempat adalah identifikasi masalah PTK. Poin pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai konsep dasar dan hakikat PTK. Apa sih itu konsep dasar dan hakikat dari PTK? Konsep dari penelitian tindakan kelas bisa kita lihat dari 3 unsur, yang berarti penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian itu sendiri adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui metode ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan tindakan adalah aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas proses belajar mengajar. Sedangkan yang ketiga yaitu kelas, sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. Jadi dari ketiga unsur tersebut bisa kita rumuskan bahwa pengertian PTK adalah penelitian tindakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara singkat, jadi definisikan bahwa suatu penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan hasil belajar siswa meningkat. Selanjutnya materi poin kedua yaitu mengenai model-model penelitian tindakan kelas. Terdapat 4 model di dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu ada model Kurt-Lewin. Model ini dijadikan sebagai acuan atau dasar dari adanya penelitian tindakan khusus PTK, karena dialah yang pertama kali memperkenalkan penelitian tindakan kelas, yang menurutnya terdiri dari 4 komponen dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang kedua yaitu ada model Kemis dan MC Taggart. Dalam model ini merupakan dijadikan sebagai tindakan dan observasi ini dijadikan sebagai satu kesatuan karena mereka menganggap bahwa kedua komponen tersebut adalah tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga ada model dari John Elliot. Model ini lebih rinci jika dibandingkan dengan model Kurt-Lewin dan model Kemis, karena di dalam setiap siklusnya itu terdiri dari beberapa tindakan, yaitu 3-5 tindakan. Sementara setiap tindakannya itu terdiri dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu ada model dari MC Cannon,
Yang perlu diperhatikan dari model ini yaitu adalah bahwa setiap daur tindakan yang ada selalu dievaluasi untuk melihat hasil tindakan. Apakah tujuan dari permasalahan penelitian dapat tercapai? Jika tindakan yang diberikan itu sudah dapat memecahkan masalah, maka penelitian itu dapat diakhiri. Jika tidak, maka dilanjutkan ke daur berikutnya. Oke, selanjutnya materi poin ketiga, yaitu mengenai tujuan, kegunaan, dan prinsip PTK. Yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan. Tujuan dari penelitian tindakan kelas yaitu sangat banyak, tapi utamanya yaitu adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas, sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yaitu ada kegunaan atau manfaat dari PTK. Yang pertama yaitu adalah menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan sebagai bahan panduan bagi para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Yang kedua yaitu menumbuh kembangkan kebiasaan budaya dan atau tradisi meneliti menulis artikel. Nah, ini sehingga dapat mendukung profesionalisme dari karir pendidik. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau saling bersinergi antara pendidik dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk memecahkan masalah dan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat yaitu mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa. Karena strategi, metode, teknik, dan atau media yang digunakan dalam pembelajaran bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Kemudian yang prinsip dalam penelitian tindakan kelas yaitu yang perlu diperhatikan ada beberapa. Yang pertama, tindakan dan pengamatan itu tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar, yaitu kegiatan utama. Kemudian yang kedua, masalah penelitian yang dikaji itu merupakan masalah yang cukup merisaukan dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama, sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Yang keempat, metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat, sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Yang kelima, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Dan yang keenam yaitu peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Dan yang ketujuh yaitu berkelanjutan, di mana kegiatan tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan guru sepanjang masa. Oke, materi terakhir, poin keempat yang akan saya jelaskan yaitu mengenai identifikasi masalah PTK. Bagaimana sih cara mengidentifikasi masalah? Berikut saya akan jelaskan cara mengidentifikasi masalah PTK. Yang pertama, masalah itu harus penting bagi orang yang mengusulkannya dan sekaligus signifikan dilihat dari segi pengembangan lembaga atau program. Yang kedua, masalah itu hendaknya dalam jangkauan pengalaman. Dan yang ketiga, pernyataan masalahnya itu harus mengungkapkan beberapa dimensi fundamental mengenai penyebab dan faktornya. Kemudian yang ketiga, pertimbangan untuk memilih atau menentukan apakah suatu masalah itu layak diangkat sebagai sebuah tema yang untuk diteliti, dan pada dasarnya harus dilakukan dari dua arah, yaitu arah masalahnya dan
arah si calon penelitinya. Dan hendaknya masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan jelas hendaknya memberikan petunjuk tentang mungkinnya untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu. Ya. Selanjutnya, materi poin ke-5 hingga ke-8 akan dijelaskan oleh Saudari Amalia Faza. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dan siklus dalam PTK. Adapun langkah-langkah penelitian tindakan kelas yang pertama itu mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan analisis masalah. Yang kedua, merumuskan permasalahan PTK. Ketiga, merumuskan manfaat penelitian. Yang keempat, mengkaji teori yang relevan. Yang kelima, kerangka pemikiran. Keenam, merumuskan hipotesis penelitian, membuat perencanaan tindakan, melaksanakan tindakan, mengadakan observasi, menganalisis data dan refleksi, membuat kesimpulan, dan yang terakhir, membuat rencana tindak lanjut. Adapun yang kedua ini yaitu siklus PTK. Apa itu saja siklus PTK? Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, yaitu mengembangkan rencana tindakan secara kritis untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Yang kedua itu ada tindakan, yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terkendali. Ketiga ada pengamatan, yaitu kegiatan pengumpulan data yang berupa proses perubahan dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu refleksi, mengingat dan merenungkan suatu tindakan seperti yang telah dicatat dalam observasi. Poin yang kedua yaitu analisis data dan sumber data dalam PTK. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditempatkan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data itu ada 4 langkah. Yang pertama itu persiapan, yang kedua tabulasi, dan yang ketiga mendeskripsikan data. Yang terakhir melakukan uji statistik. Menganalisis data ini sangat penting kedudukannya dalam proses analisis data penelitian karena kualitas analisis dari suatu penelitian tergantung dari kualitas penafsiran yang diturunkan oleh peneliti terhadap data. Format proposal dalam PTK. Adapun formatnya yang pertama itu halaman judul atau kulit luar yang terdiri dari judul, nama tim peneliti, lembaga asal, dan tahun. Yang kedua itu halaman pengesahan. Yang ketiga isi utama proposal. Meliputi apa saja? Yang pertama ada judul penelitian, latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, cara memecahkan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan hipotesis tindakan, rencana penelitian, jadwal penelitian, rencana anggaran, daftar pustaka, dan yang terakhir itu ada lampiran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inusa Fitri. Saya akan melanjutkan materi tentang sistematika PTK bab 1. Sistematika PTK bab 1 itu meliputi beberapa komponen. Yang pertama, latar belakang masalah.
yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan serta manfaat masalah. Yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu informasi yang berkenaan dengan sebuah masalah atau fenomena yang menarik untuk diteliti. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah atau masalah penelitian, yaitu suatu hal atau kejadian yang dijadikan sebuah penelitian, dipertimbangkan dahulu, dipertimbangkan beberapa hal, yaitu untuk menentukan suatu masalah sehingga memperoleh jawaban yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada tujuan masalah. Tujuan masalah, tujuan PTK merupakan jawaban terhadap masalah penelitian, sedangkan manfaat penelitian menguraikan dampak dari tercapainya tujuan PTK. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sistematika PTK bab 2. Sistematika PTK bab 2 ini meliputi beberapa komponen, yaitu yang pertama ada kajian teori, yang kedua ada kerangka berpikir, yang ketiga ada relevan penelitian, serta hipotesis tindakan dan manfaat kajian teori. Yang pertama ada kajian teori. Kajian teori merupakan atau dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan yang kaitannya itu dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Lalu yang kedua ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menjelaskan gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Lalu yang ketiga ada relevan penelitian. Relevan penelitian ini bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tapi masih dalam lingkup yang sama, yaitu dilihat dari permasalahan yang akan diteliti, waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, dan metode penelitian. Yang keempat ada hipotesis tindakan. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir, maka rumuskan ulang hipotesisnya. Yang kelima ada manfaat kajian teori. Di sini ada beberapa manfaat kajian teori. Yang pertama yaitu sebagai bahan atau untuk memperjelas atau mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Yang kedua ada untuk memprediksi, memandu, serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis. Yang ketiga ada untuk pengendalian, membahas hasil penelitian, dan hingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Baik, selanjutnya materi tentang sistematika PTK bab 3. Sistematika PTK bab 3 di sini meliputi subjek penelitian, prosedur atau siklus penelitian tindakan kelas, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Subjek penelitian di sini yaitu manusia, karena manusia itu yang berpartisipasi secara aktif. Lalu yang kedua ada prosedur atau siklus PTK. Adapun langkah-langkah prosedur PTK menurut Afi Pamawi, yang pertama ada perencanaan tindakan, terus pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan refleksi. Yang keempat ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif, ada yang kualitatif, seperti itu.
Selanjutnya sistematika PTK bab 4. Sistematika PTK bab 4, penelitian tindakan kelas merupakan bagian pokok dari laporan penelitian yang meliputi pelaksanaan tindakan, hasil penelitian, pembahasan, dan cara pengetikannya. Yang pertama ada pelaksanaan tindakan, terus ada hasil penelitian. Apa sih pelaksanaan tindakan itu? Nah, dalam pelaksanaan tindakan ini, sistematika penulisan ini dapat disajikan beberapa yakni kondisi awal siklus. Yang pertama, disajikan beberapa sebagai berikut: rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, hasil belajar peserta didik, aspek kognitif, hasil belajar peserta didik, aspek keterampilan sosial, dan sebagainya. Lalu ada hasil penelitian. Hasil penelitian suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat yang telah dikumpulkan dan dapat dipercaya atau dibenarkan. Yang ketiga ada pembahasan. Di sini ada beberapa unsur. Pembahasan yang nyatakan situasi yang ditemukan, sertakan alasan penyebab dari situasi tersebut. Lalu ada nyatakan situasi yang menimbulkan sebab dari keadaan tersebut. Terus ada nyatakan tindakan untuk mengatasi suatu hal, nyatakan bidang terkait yang terpengaruh. Lalu yang keempat ada cara pengetikan. Ukuran kertas, sampul, pengetikan, margin, pengetikan bab, subbab, dan anak subbab. Yang pertama, ukuran kertas. Ukuran kertasnya itu A4, sampulnya kertas karton tebal dilapisi plastik bening. Pengetikannya itu jarak satu baris dengan baris berikutnya itu 2 spasi. Marginnya itu tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, tepi kanan 3 cm. Lalu ada pengetikan bab, subbab, dan anak subbab.